Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita terhubung dengan Tuhan di dalam nada dan sabda yang menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Berbicaralah dan kami siap mendengar, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, renungan sabda hari ini sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-53. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara membaca dari Mazmur pasal yang ke-53 ayat yang ketiga. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Konteks Mazmur 53 ini bicara tentang nyanyian pengajaran Daud. Dan di sana ditekankan tentang Allah dari sorga
melihat anak-anak manusia. Anak-anak manusia ini bicara tentang saya dan saudara sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan sempurna, di mana kita memiliki akal budi atau pikiran, perasaan, dan kehendak. Bicara tentang akal budi, erat kaitannya dengan sebuah karya yang kita lakukan, produksi hidup yang bermanfaat yang kita lakukan. Salah satu contohnya adalah akal budi berkaitan dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan dengan akal budi? Maka yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam otaknya, yang ada di logikanya adalah tunduk kepada otoritas Allah, ya. Dengan demikian, kecerdasan, kemampuan kita berpikir di dalam ketundukan pada otoritas Allah dan firman-Nya akan membuat kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan berkat bagi orang lain, dan tentunya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan pengetahuan yang kita miliki, yang diproduksi oleh akal budi yang baik, maka kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu berkaitan erat dengan akal budi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, ya. Yang kedua, Tuhan mengharapkan dan ingin melihat sebagai manusia ciptaan Allah, kita mencari Dia. Istilah mencari ini adalah bicara tentang sikap hati yang mengkerahkan semua tenaga pikiran dan kehendak untuk datang kepada Tuhan, tersungkur kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan, yang dilakukan dengan cara kita bersekutu dengan Dia, yang dilakukan dengan cara kita membaca firman Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, di dalam tindakan perbuatan kita, bahkan juga perkataan kita. Adalah firman Tuhan yang kita sampaikan sehingga memberkati banyak orang. Allah mau dan Dia sedang melihat kita. Apakah akal budi yang Tuhan taruh di dalam otak kita, kita fungsikan secara maksimal untuk melahirkan karya-karya yang menyenangkan hati Tuhan, terutama mengasihi Dia lebih dalam lagi dengan akal budi kita, sehingga kita berpikir kudus, berpikir mulia di hadapan Tuhan, dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Allah juga sedang melihat apakah kita terus mencari Dia dengan sepenuh hati. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mendorong iman kami untuk memanfaatkan akal budi yang Tuhan berikan untuk lebih lagi mengasihi Engkau dan berkarya dengan kecerdasan, kemampuan berpikir kami untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain. Kami terus berkomitmen mencari Engkau. Di dalam segala keadaan apapun yang kami alami, kamilah adalah pribadi yang selalu mengandalkan Engkau. Dan inilah komitmen kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.